Parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan Parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas, memancing emosi satu sama lain. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua saya dah bantu support us juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan kepada kalian yang baru yang masih belum lagi gabung sama channel ini. Jangan lupa untuk bantu dengan tekan butang subscribe. Kerana subscribe itu kan gratis aja, geng. Okey, seperti biasanya sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap impian, dipelihara kesihatan, dan buat saudara-saudara kita di Palestina semoga terus diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segenap sisi dan arah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okeylah, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel MA Studios. Jangan lupa kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan melihat kenapa Parlimen Indonesia tak bergaduh macam di Malaysia. Okey, ingin tahu apakah informasinya? Yuk, kita react. Yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Dalam Parlemen Indonesia, perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Salah satu pertanyaan dari netizen Malaysia yang saya sering lihat di dunia maya adalah mengapa Parlemen Indonesia sangat berbeda berbanding dengan parlemen di Malaysia. Menurut mereka, Parlemen Indonesia terlihat tidak berbahas, sedangkan Parlemen Malaysia terlihat sering berbahas, bahkan perbahasan itu sangat panas, memancing emosi satu sama lain. Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu melihat terlebih dahulu perbedaan antara struktur negara Indonesia atau sistem negara Indonesia dengan sistem negara Malaysia. Sistem negara Malaysia adalah sistem demokrasi berparlemen atau parliamentary demokrasi. Ia menyatakan bahwa tugas parlemen di samping fungsi legislasi, budget dan kontrol juga sekaligus menjadi eksekutif. Jadi ada bagian dari parlemen yang berfungsi sebagai eksekutif yang disebut dengan pihak kerajaan dalam Malaysia atau ruling party. Sedangkan di Indonesia sistemnya berbeda. Di Indonesia sistemnya adalah demokrasi presidensial di mana fungsi eksekutif itu berada di presiden, sedangkan di parlemen hanya menjalankan fungsi legislasi, fungsi budget dan fungsi kontrol. Ketiga fungsi itu dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan penyusunan undang-undang. Dalam hal ini antara pemerintah atau presiden di Indonesia dengan parlemen bekerja sama. Undang-undang bisa muncul dari inisiatif parlemen atau DPR kalau di Indonesia, dan juga bisa muncul dari inisiatif eksekutif atau presiden. Kemudian apabila kedua badan ini bersepakat, maka sebuah rancangan undang-undang dapat dijadikan undang-undang. Sebaliknya apabila salah satu menolak atau tidak menyetujuinya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat lagi diajukan pada masa persidangan itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi anggaran atau fungsi budget, di mana presiden akan mengajukan budget kepada DPR, kemudian DPR akan membahasnya untuk kemudian mengesahkannya. Yang ketiga adalah fungsi kontrol. Dalam menjalankan fungsi kontrol, DPR berfungsi sebagai oposisi atau pembangkang terhadap pemerintah. Ia menjadi pihak yang akan selalu memberikan keseimbangan atas pilihan-pilihan atau polisi-polisi atau dasar-dasar dari pemerintah. Ini jauh berbeda dengan sistem di Malaysia tentunya. Dalam sistem Malaysia, parlemen sekaligus berfungsi sebagai eksekutif. Ada satu bagian dari parlemen yang menjadi kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri menjadi sayap terbesar dalam parlemen, kemudian sisanya akan menjadi pembangkang, sehingga perbahasan terjadi antara sesama anggota parlemen, yakni anggota parlemen di blok kerajaan atau pemerintah dengan anggota parlemen yang berada di blok pembangkang. Sedangkan di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia karena eksekutif terpisah dengan legislatif, maka tidak ada blok kerajaan atau blok pemerintah dan blok pembangkang atau blok oposisi di parlemen. Semua berlaku sama sebagai anggota parlemen yang sama-sama bisa bertindak sebagai pembangkang kepada pemerintah apabila ada dasar atau polisi dari pemerintah yang tidak dapat mereka terima. Jadi perdebatannya tidak sekeras antara sesama parlemen, sebab dalam Parlemen Indonesia perdebatan sesama anggota parlemen tidak akan ada gunanya karena anggota parlemen itu tidak menjadi eksekutif atau tidak menjadi pelaksana dari kebijakan itu sendiri. Yang kedua yang mungkin akan membuat perdebatan di Indonesia tidak terlalu keras adalah di Indonesia fungsi anggaran tidak menjadi penyebab jatuhnya sebuah pemerintahan atau kerajaan, karena
dalam sistem Indonesia, apabila budget yang diajukan oleh pemerintah pada satu waktu tidak disetujui oleh Dewan atau DPR, maka budget yang berlaku adalah budget tahun sebelumnya. Berbeda dengan pemerintahan di sistem parlementer atau Westminster, di mana bila budget yang diajukan oleh pemerintah atau kerajaan tidak disetujui oleh parlemen, maka pemerintahan itu jatuh. Oleh karena itu, perdebatannya akan sangat keras karena berkaitan dengan jatuh bangunnya sebuah pemerintahan. Faktor lain yang membuat perdebatan di Parlemen Indonesia tidak sekeras dalam parlemen parlementer adalah karena tidak ada kuasa parlemen untuk menjatuhkan pemerintahan. Kedua-dua lembaga, yakni pemerintahan yang dipimpin oleh presiden dan parlemen yang berisi wakil-wakil rakyat, sama-sama dipilih dalam pemilihan umum atau pilihan raya. Oleh karenanya, kedua-duanya tidak bisa saling menjatuhkan. Oleh karena perdebatan yang keras sekalipun tidak akan dapat menjatuhkan salah satunya. Memang ada mekanisme yang disebut dengan impeachment, tapi prosedurnya lebih panjang karena impeachment itu melibatkan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu juga berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian akan mengajukan tuntutan untuk impeachment itu kepada Mahkamah Konstitusi, baru kemudian dapat diajukan lagi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi prosedurnya sangat panjang dan itu tidak berkaitan dengan polisi. Tuntutan untuk impeachment itu lebih berkaitan kepada pelanggaran berat terhadap undang-undang atau perbuatan kriminal yang dianggap tidak dapat diterima bila dilakukan oleh seorang presiden. Jadi tidak berkaitan dengan polisi atau kebijakan. Demikian, terima kasih, semoga dapat dipahami. Nah, itu tadi kita dapat saksikan kenapa sebenarnya Parlimen Indonesia itu tidak bergaduh kayak di Malaysia. Parlimen di Malaysia ya, kalau kalian lihat atau Google Parlimen di Malaysia, dia agak agak chaos gitu. Tapi untuk us tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini, dan pasti kedua-dua sistem di Malaysia dan juga di Indonesia, republik dan juga monarki konstitusional, ada bedanya kan, dan pasti ada kelebihan, ada pro dan cons-nya. Sebab tu kata tadi, tak ada apa sistem kat dunia ni yang sempurna. Gitu. Dan untuk ini adalah perbahasan, untuk perbahasan ni sangat bagus ya, positif, informasinya sangat bagus dan juga edukatif, khususnya untuk orang Malaysia tidak tahu bagaimana sebenarnya sistem pemerintahan di Indonesia itu berlangsung, kayak gimana Parlimen Indonesia itu, kerana mereka itu terpisah antara anggota legislatif dan juga eksekutif, iaitu presiden, kita panggil pelaksana ataupun kerajaan itu sendiri. Berbanding di Malaysia, di parlimennya situ, di situ ada semuanya. Di situlah penggubalnya, di situlah ada pelaksananya, di situlah kerajaannya. Dan justru jika sesuatu itu tidak dipersetujui, maka pihak pembangkang akan cuba melakukan serangan gitu untuk memastikan itu tidak berlangsung. Dan ini merupakan salah satu konsep dalam demokrasi, iaitu kita panggil check and balance. Dan begitulah yang berlangsung sebenarnya untuk kedua-dua buah negara ini, dan kenapa situasinya itu di Parlimen Indonesia itu berbeza sekali sama di Malaysia. Dan kedua-duanya seperti Ais kata, mempunyai dua-duanya demokrasi, tetapi demokrasi sistem di Malaysia demokrasi berparlimen dan berperlembagaan. Okay? Dan kalau di Indonesia itu kita panggil mereka itu presiden, ya, kita panggil republik. Sebab itu perbezaan itu nyata, terlihat. Okay? Dan itu antara yang sesuatu kita dapat belajar daripada video ini, kenapa Parlimen Indonesia itu lebih smooth atau lebih tenang. Okay, perbahasannya itu lebih tenang, tidak kayak di Malaysia. Okay, dan begitulah macam Ais kata tadi, kedua-duanya punya pro dan cons masing-masing. Tidak ada yang sempurna, ada kebaikan di sisi lain, dan di sisi ini ada kebaikan dan keburukan juga di sisi yang kita tidak. Inilah di antara kedua-dua sistem ini, apapun yang harus kita hormati ialah negara. Kita harus hormat antara satu sama lain, dan kita mendukung pemerintahan, dan semoga pemerintah juga melaksanakan tugasan mereka untuk menjaga negara dan rakyat itu dengan sebaiknya, dengan setulusnya. InsyaAllah, semoga Allah sentiasa melindungi kita, negara kita sebaik-baiknya, InsyaAllah. Okay? Sampai kat sini dulu video reaction Ais untuk kali ini. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, jaga diri. Dadah.